Sobat Kedaulatan Rakyat, kita kembali lagi dalam podcast yang kali ini punya tamu istimewa. Kita tahu kan, mungkin sehari-hari kalian menggunakan BPJS Kesehatan, tapi nggak tahu sih, banyak sekali isu-isu yang muncul gitu. Nah, kali ini Profesor Gufron akan menjawab semua itu. Profesor Gufron adalah Direktur Utama BPJS Kesehatan. Ya. Gimana ya, Pak? Sehat selalu. Sehat selalu, Pak Okto Lampito. Ya. Lama enggak bersua nih. Ya, sebagai Direktur BPJS Kesehatan pasti sehat-sehat selalu. Itu penting sekali sehat. Masih suka tenis, Bro? Oh, suka. Sehat itu kenapa penting? Orang bijak mengatakan, health is not everything. Without health, everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya. Tanpa kesehatan, segala-galanya menjadi terhenti, tidak ada maknanya. Mie enak aja, mie kadin atau mie pom bensin itu Pak Hadi itu nggak enak kalau nggak sehat. Suka mie? Suka, gitu mie Jawa. Berarti nanti malam diajak mie semua ini. Siap. Kalau boleh saya bacakan pantun ini. Biasanya begitu. Silakan. Kalau di BPJS itu 1. Burung merpati terbang ke taman. Cakep. Hinggap sebentar di dahan jati. Cakep. Program JKN hadir untuk semua kalangan, berikan perlindungan hingga ke seluruh penjuru negeri. Keren. Yang kedua, Keraton Jogja penuh sejarah, warisan leluhur yang harus dipelihara. Program JKN hadir membawa berkah, wujudkan rakyat sehat dan sejahtera. Wah, saya balaskan pantun gitu ya. Iya, mantap Pak Okto Lampito. Waduh. Siap. Bawa es pakai baju. Mantap. BPJS, I love you. Siap. Baik gitu. Sekarang kita santai aja, Prof, gitu. Jadi bagaimana pertumbuhan BPJS terakhir ini? Waduh, BPJS ini pertumbuhannya di luar dugaan. Bayangkan, kalau menurut Lancet itu Jerman sejak Otto von Bismarck tahun 1883 perlu waktu 127 tahun untuk mencapai 85%. Nah, BPJS ini untuk mencapai 98% lebih, bukan 85%, 98% lebih, perlu waktu hanya 10 tahun. Apa enggak kacau? Iya, jadi memang ini tentu berkat usaha dari BPJS ya, kesehatan untuk bagaimana menyadarkan duta BPJS ya. Dan memang kalau kita tahu ya, Sobat KR, Pak Gufron ini, beliau ini selain dosen juga beliau itu suka nyanyi. Barangkali nanti kita akan sambungkan lagu-lagunya di sela-sela ini. Bukan itu karena nggak ada anggarannya, gitu Pak Okto. Jadi kita kalau di Jogja Jawa Tengah itu pimpinan kita itu namanya Bu Yesi Kumalasari. Ya. Bu Dokter. Bu Dokter orangnya ada di sana tuh. Dan tentu humas kita itu Pak Rizky dan teman-teman yang lain ya di Sleman itu Pak Irfan dan lain sebagainya gitu. Iya, Prof. Kebetulan kalau kita banyak nih, saya beberapa pertanyaan masyarakat yang kemudian kita dengar, yang kita ajukan, barangkali bisa menjawab seluruh apa yang menjadi unek-unek masyarakat tentang BPJS itu. Misalnya begini, apa sih yang kemudian ditanggung BPJS, sakit apa dan tidak? Karena kadang-kadang jangan-jangan nggak ditanggung BPJS. Jadi begini, prinsipnya dulu, secara prinsip BPJS itu menanggung hampir seluruh penyakit. Ada 2 syarat. Syarat pertama itu ada indikasi medis. Jadi tidak ngarang sendiri gitu. Wah, saya perlu di make up ini, hidung saya kok mancungnya ke depan, ya saya kepengennya agak ke kanan gitu umpamanya. Wah, itu nggak ditanggung karena tidak ada indikasi medis. Jadi satu indikasi medis, yang kedua itu harus sesuai prosedur. Nah, itulah hebatnya BPJS. Prosedurnya itu seperti di Australia, seperti di Inggris, harus ke layanan primer dulu, ke dokter layanan primer atau FKTP. Bisa klinik, bisa katakanlah puskesmas, kayak gitu dulu. Baru kalau perlu dirujuk ke rumah sakit, kerujuk rumah sakit. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali gawat darurat.
Tapi gawat darurat itu ada kriterianya, bukan menggawat daruratkan diri. Nah itu beda cerita gitu. Bisa nggak ditanggung kalau yang model begitu gitu. Jadi artinya bahwa jangan buat-buat dong gitu Iya, kan. jangan buat. Jadi beneran. Tapi yang bagus memang ke layanan dokter primer dulu. Kasihan yang sekolah-sekolah di FK UGM ataupun di UMY atau di mana gitu udah jadi dokter, pasiennya nggak datangnya langsung ke spesialis di rumah sakit. Gitu. Jangan dong. Ya, Gitu. jadi artinya ada Iya. mekanismenya Ada yang mekanisme harus sesuai prosedur. ditaati. Ya. Gitu. Medsos komunikasi jitu, majalah koran TV mati kampung, makin semarak waktu pemilu. Kamu semua pastilah tahu. BPJS yang sudah maju bisa terpengaruh oleh isu yang diedarkan lewat jarimu, TikTok, YouTube, dan teman-temanmu. Satu lagi yang sering pilu gara-gara WA penipu, seperti hoax yang memang palsu, peserta rugi malu tertipu. Buat konten karena tak tahu, sudah beredar ke seluruh penjuru. Setelah dia diberitahu, baru sadar kontennya keliru. Aneh yang viral justru yang keliru, konten koreksi justru tak laku. Oh itu memang haru, tetapi kenyataan begitu. Satu lagi yang sering pilu gara-gara WA penipu, seperti hoax yang memang palsu, peserta rugi malu tertipu. Aneh yang viral justru yang keliru, konten koreksi justru tak laku. Oh itu memang haru, tetapi kenyataan begitu. Ya. Gitu. Nah, Prof, kemudian kalau kita dengar pertanyaan banyak nih Ya. masyarakat tentang layanan BPJS. Iya. Kok mereka mengatakan cuma ditanggung 3 hari? Bener nggak sih Wah, sebenarnya itu? Itu salah besar. Kenapa salah besar? Karena BPJS tidak pernah membuat kebijakan seperti itu. Memang zaman dulu itu kira-kira 5 tahun atau 4 tahun yang lalu, itu beberapa rumah sakit itu punya inovasi, ya kalau daripada lama-lama habisnya banyak, ya pokoknya cepat pulang aja, sebelum 3 hari BPJS dipulangkan gitu. Kalau itu terjadi, dia belum terkendali, kalau sembuh yang menentukan Tuhan.
tapi belum terkendali, bisa dilaporkan ke BPJS 1, yaitu BPJS yang siap membantu. Kalau nggak ada orangnya, ada nomornya di rumah sakit itu. Kalau tidak begitu, ya bisa di WA di 08118165165 atau care center, dia telepon di 165 ya, atau waduh yang lain lah gitu, ke kantor BPJS protes gitu boleh, atau kasih namanya ya kalau kita punya QR code gitu ya dengan HP-nya itu, setelah melakukan pelayanan loh kok dipulangkan belum sembuh gitu, dia protes di situ, kasih bintang 1. Karena sekarang itu pasien boleh rating, kasih bintang 1, bintang 2, maksimum bintang 5. Jangan dikasih bintang 7, dikira pusing kali. Bintang 5 maksimum. Iya. Nah, sahabat kedokteran rakyat, masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, dan masyarakat yang mendengarkan ini, yang melihat ini tentu tahu kan, sekarang ada penjelasan resmi dari Pak Dirut langsung ya. Jadi, nah tapi jangan lupa ya nanti like, subscribe, dan komen di bawah ini nih. Nah, silakan nanti bisa like, misalnya mau tanya tentang BPJS, nanti tentu Prof. Silahkan. Itu akan ya. Iya, dengan senang hati kami ingin bantu masyarakat. Iya. Kita jawab apa yang ditanyakan melalui KR tentu. Iya, kemudian ini keluhan masyarakat Ya. juga, ada pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Ya. Ya misalnya gini, mungkin seperti kasus ya belum lama ini ya di medsos yang muncul, Oh, tentang ya. kasus si kayu itu ya. Iya, iya. Itu. Ada yang mengatakan kalau lewat BPJS itu antriannya lama kalau operasi. Iya. Nah, bener nggak sih, Pak? Begini, di Indonesia dan di banyak negara di dunia ini, bukan hanya Indonesia, jumlah dokter spesialis, apalagi bedah, apalagi spesialis saraf itu memang, atau bedah saraf itu jumlahnya kurang. Jadi entah dia pakai BPJS, tidak pakai BPJS, pasti antri lah. Kalau dia nggak mau antri, terus kemudian menyalah-nyalahkan dokternya, itu menurut saya agak salah alamatnya. Dia pasti, itu saya yakin belum pernah sekolah kedokteran. Karena nggak tahu, pasti belum. Karena nggak tahu dia. Iya. Ini tahunya marah-marah aja lah. Dikira ini beli tempe atau beli tahu atau apa. Bukan, ini tuh periksa. Orang periksa itu kan, apalagi tuberkulosis yang di kasus tersebut. Kasus kayu Kan itu mesti ya. harus seputumnya diperiksa. Lalu diperiksa lagi, dan tidak bisa sakdet-saknyet. Apa sakdet-saknyet? Nggak bisa itu, mesti nunggu. Jadi ada proses di situ, pastilah. Iya. Gitu. Nggak ada yang langsung, waduh, ya itu beli KFC aja antri itu, Pak. Iya, jadi jangan sadek-saknyet. Iya. Barangkali dalam bahasa beliau itu kalau di Jogja namanya bedunduk gitu ya. Sudah bisa langsung bedunduk gitu ya. Iya. Jadi kemudian kalau tadi misalnya di aplikasi tadi, Iya. bagaimana sih bisa bertanya itu? Mungkin Waduh. bisa menunjukkan. Sekarang namanya mobile JKN itu, waduh, ini harus tak Ya. tunjukkan ini. Ini luar biasa lengkapnya. Makanya disebut sebagai super app, super aplikasi. Aplikasinya tidak hanya satu. Ini bisa nanya tentang BPJS itu bagaimana. Mau antri online ini, antri. Oh iya. Itu antri itu bisa dari rumah sekarang. Kenapa mesti harus antri di rumah sakit? Ya di klinik. Saya pernah ke Purworejo itu. Bukan Purworejo, di Kulon Progo. Dari airport mendarat di YIH, terus kemudian ke puskesmas di situ. Seorang ibu, saya tanya, Bu, Ibu kok sudah datang ke sini, sudah pakai mobil JKN belum? Sudah, Pak. Loh, dapat antrian di situ? Iya. Jam berapa? Jam 10. Lah, ini baru jam 7 lebih dikit kok sudah di sini. Loh, kalau diserobot orang gimana gitu. Jadi nggak mungkin tuh diserobot itu. Jadi pikirannya jam 7 lebih dikit udah sampai. Harusnya sesuai dengan ambil antrian ini. Antriannya jam berapa? Jam 10, nanti diperiksa oleh dokter, apa disebut di situ. Luar biasa ini. Tidak hanya berhenti di situ, kita mau periksa riwayat kesehatan. Itu semacam screening. Tidak harus kalau pas ulang tahun. Ulang tahun atau setiap tahun atau setiap saat, bahkan setiap detik bisa periksa namanya riwayat kesehatan itu. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan dijawab. Nah, nanti dibilang, wah Anda berisiko tinggi penyakit DM, maka harus periksa
glukos atau glukosa darahnya gitu dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi tidak hanya itu bugar nih Iya. kalau Pak Okto mau setiap hari itu berapa step ya, berapa langkah, lalu energi atau kalorinya itu berapa yang keluar, dihitung. Ini luar biasa. Nah, yang tadi saya sampaikan ini, nah ini tanya, ini namanya human AI ya, ada namanya Vira, ada Kera, ada Kenzo. Kenapa perempuan semua, Pak? Ada yang laki itu, Kenzo itu laki. Oh, ya, Kenzo laki. Iya, harusnya namanya Gunawan atau Darto atau siapa gini. Masuk Kenzo namanya kalau orang ke Amir Jepang, gitu. orang ke Jepang. Nah, ini bisa ditanya. Contoh diklik ya, aktif ya. Nah, kita nanya apa? Cara daftar ya. Cara daftar. Nanti dijawab ini ya. Cara daftar BPJS ya. Ya. Jadi apa aja disebut di situ atau dijawab ya. Nah, ini Halo, Kak Ali. wah, Saya adalah Vira yang siap membantu Anda dalam Waduh. menjawab setiap pertanyaan terkait dengan BPJS Kesehatan. wah, pokoknya nanya, iya. Nanya apa aja dijawab, ya. Nanya sakit gitu loh. Oh iya, ya. Cuma kalau sakit dia kan nggak ini jawabannya tadi ya, yang cara daftar nih. Ini. Untuk membantu Anda Oh. mendaftar, bisa Ya. Anda jelaskan lebih lanjut jenis pendaftaran yang ingin Oh. Anda lakukan? Misalnya, Pokoknya nanya apa ada dijawab. Bisa ya? gitu. Bisa. Iya. Iya. Tentang BPJS ya. Iya, Bukan BPJS. tentang siapa nanti mantan pacarnya gitu jangan. Enggak dijawab kalau itu. Bingung dia. Iya. Jadi kayaknya memang ini ya, BPJS semakin Waduh, canggih. memperbaiki selalu Untuk pelayanan. diketahui ini gitu. Pak Okto, jadi sehari pernah 4 negara datang. Kurang lebih 3 minggu yang lalu 4 negara juga dari RRC, dari Nigeria, dari Amerika, dari Inggris. Terus ya pada datang heran-heran mereka kok bisa-bisanya dalam 10 tahun semua sudah dan kita tahu seluruh kinerja seluruh rumah sakit dan klinik di Indonesia. Jadi umpamanya orang periksa di Jogja, dokter di Jakarta kalau diizinkan sama yang bersangkutan tahu gimana itu. Nah, kapan-kapan bisa nanti iya. Jadi bisa misalnya saya orang Jogja Ya. ingin periksa di Jakarta itu. Bisa. Oh, dokternya di Jogja, dokter langganan dia diizinkan untuk tahu pakai informed consent, bisa tahu ya. Kita pakai iCare JKN, kalau awalnya itu pakai Picare ya, ada di sana. Jadi istilahnya rekam medisnya itu di tangannya pasien gitu. Ya. Waduh, canggih. Orang ada beberapa orang masih mimpi, BPJS bukan mimpi, udah terlaksana gitu. Iya, ini pertanyaan yang juga menarik nih Ya, ya, siap, dari siap. beberapa dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Misalnya ada orang ya mau sakit, padahal dia nggak lama nggak membayar iuran. Nah, itu nunggak. Iya, Nunggak itu kami bikinkan aplikasi namanya Rehab. Rehab itu ya rencana ya pembayaran secara bertahap gitu. Uangnya bonnya adanya berapa dihitungkan nanti sama aplikasi ini. Dihitungkan kalau gitu Anda nyicil lah 12 kali sebulan setahun gitu. Tapi masalahnya kalau belum lunas dia belum aktif. Jadi ya harus lunas dulu atau bisa aja dilunasi langsung ya. Nah, langsung aktif. bisa. Ya. Jadi harus melunasi dulu ya. Iya. Oke. Gitu. Gitu. Tapi diberikan alat atau aplikasi untuk biar tidak keberatan. Kan ada orang itu dua prinsipnya, willingness to pay sama ability to pay. Willingness to pay itu, ability to pay itu kemampuan membayar. Ada orang mampu membayar. Loh, buktinya, loh tiap hari ngerokok ya. Loh, kalau ngerokok itu sekali ngerokok saya nggak tahu nih Pak Okto berapa ya. Kalau ngerokok itu paling murah, tak tanya temen tuh berapa? Ya 500.000 Pak sebulan, paling murah. Oh iya. Nah kalau BPJS sebulan nggak sampai 500.000, nggak sampai 10%-nya gitu. Nggak sampai 10, 42.000 udah kelas 3 gitu. Iya. Kemudian nih pertanyaan terakhir nih, mau kaitannya dengan rencana yang kemarin Pak Ya. Presiden mengatakan bahwa kemungkinan Ya. iuran akan tambah 2026 iuran BPJS. Itu bisa disebutkan dirinci? Iya, maksudnya begini. Memang banyak orang itu, wah BPJS itu defisit ya sekarang ya. Ya. Kalau BPJS itu untungnya itu kita itu sejak waktu kami mau masuk ke BPJS itu aset netonya juga defisit. Tiba-tiba berubah.
Makanya Presiden sampai manggil kami, Pak. Ditanya, apa sih yang Bapak kerjain? Ini karena COVID kan? Saya sampaikan benar karena COVID, tapi tidak satu-satunya karena COVID. Karena ada penyesuaian, karena ada teman-teman kita, Duta BPJS itu kerja luar biasa kerasnya. Dulu waktu kami masuk itu FTA full time equivalent itu 1,2. Artinya satu orang pegawai itu kerjanya hampir satu orang lebih 20%. Kita genjot waktu COVID 1,5, bahkan kita teruskan 1,8. Artinya satu orang pekerja BPJS, Duta BPJS itu kerjanya hampir seperti 2 orang. Kalau gaji 1 ya, tapi kerjanya gitu. Nah, coba saya sampaikan ke Pak Presiden waktu itu. Pak Presiden, mohon maaf kalau hanya karena COVID, coba teman-teman itu tidur saja 6 bulan gitu. Apa ya kayak gini hasilnya? Saya yakin tidak. Karena pasti bermasalah kalau semua tidur 6 bulan. Iya. Jadi itu teman-teman bekerja keras. Nah, sehingga pencapaiannya itu luar biasa. Utilisasinya waktu didirikan, kebetulan saya ketua tim persiapan BPJS itu GMC, Gajah Mada Medical Center nih di UGM. Nah, itu waktu itu sudah kita bikin sistemnya sama Bu Ani ya. Itu tahun 2000-an, 2000 atau 2002. Nah, dengan BPJS ini, waktu pertama kebetulan saya ditugaskan di Jakarta, diminta untuk menjadi ketua tim persiapan BPJS. Utilisasinya sehari itu hanya 252.000 orang seluruh Indonesia yang pakai. Sekarang sehari itu lebih dari 2 juta. Lebih dari 2 juta gitu. Bukan berarti banyak yang sakit. Yang dulu kepengennya diakses ya sulit. Nah, sekarang bisa, karena dulu kan orang miskin dilarang sakit. Nah, gitu. Nah, itu dulu ya? bisa. Itu dulu gitu. Terima kasih. Iya, baik itu sahabat keturunan rakyat, barangkali Prof ada pesan-pesan untuk masyarakat kaitannya dengan, karena BPJS itu nggak bisa lepas dari kita sehari-hari gitu. Jangan hanya pas sakit aja dengan BPJS. Silakan Pak. Jadi pesan saya pada masyarakat itu satu, mohon maaf, jangan sampai tidak menjadi peserta BPJS aktif. Kalau sampai tidak menjadi peserta, harus dicek dulu kenapa tidak jadi peserta. Oh, belum daftar ya, daftarlah. Oh, nggak mampu lah, cerita atau lapor ke Dinsos ya, untuk dimasukkan. Nggak usah bayar, dibayari pemerintah ya. Kalau di Jogja ini ada jam kesta, nah itu yang nggak tercover di situ bisa nanti diopeni. Tapi loh, saya punya duit, punya duit yang bayar loh. Kan ini gotong royong ya, gotong royong semua menjadi tertolong, saling bantu. Loh, saya nggak pernah pakai loh. Kalau nggak pernah pakai, orang lain pakai uang Anda, artinya Anda itu bermanfaat untuk orang lain sebagai warga bangsa gitu. Iya, baik sahabat keturunan rakyat, kita tahu semua tadi bagaimana Prof. Gufron sudah memberikan penjelasan panjang lebar. Jadi Anda jangan punya sesuatu yang nggak jelas tentang BPJS, sudah dijelaskan kan. Ternyata memang enak dan kemudian juga bisa mendorong Anda tetap sehat meskipun kalau sakit juga tidak lagi orang miskin dan sakit ya. Tapi tetap saja masyarakat diharapkan sehat. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa BPJS telah membuka seluruhnya, sangat terbuka dan menerima masukan-masukan ya. Siap, dengan senang hati. Aplikasi tadi. Betul. Nah, sampai jumpa lagi di lain waktu. Baru tahu kesehatanku ditentukan perilaku dulu. Orang tuaku dan tetanggaku kesehatannya kini terganggu. Menyesal. Sejak dulu
jaga dengan bermutu. Semua telah berlalu. Ku sadari kurangi gula garam, lemak dan nasi. Olahraga yang sesuai lakukan setiap hari. Tidak lupa premi asuransi